Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putu Inten Damayanti. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Saya bertugas di SD Negeri 3 Kebon Padangan. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru dapat mengenali motivasi apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri murid tersebut merupakan motivasi eksternal, sehingga guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal membuat murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol guru tersebut, sebaiknya seorang guru berada pada posisi kontrol manajer. Sebagai manajer, guru harus berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan antara budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan antara budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman,
aman, dan berpihak pada murid. Dalam rangka mewujudkan visi guru penggerak tersebut, dibuatlah prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya mulai memahami konsep inti dari modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Konsep inti tersebut diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan sejawat di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia, yaitu penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Penghargaan dapat merusak hubungan antara guru dan murid. Penghargaan dapat mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dan bersifat menghukum. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer yang menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang kurang disiplin, misalnya membuang sampah sembarangan, sering mengejek teman, dan lain-lain. Saya mengajak murid-murid tersebut untuk membuat keyakinan keras agar dapat mengurangi kasus atau permasalahan serupa. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk menerapkan budaya positif di sekolah seperti gerakan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Hal yang harus diperbaiki adalah merubah posisi guru yang sebelumnya penghukum menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diselimuti rasa bersalah karena harus memberikan hukuman kepada murid yang membuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian kasus yang terjadi di sekolah. Perasaan saya jauh lebih baik dan mulai menyadari betapa pentingnya komunikasi antara guru dan murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan, apa alasanmu melakukan tindakan tersebut? Hal lain yang penting dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini bisa juga diterapkan di rumah, bukan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja. Hal ini dilakukan agar budaya positif ini dapat menjadi karakter bagi murid dimanapun mereka berada. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.